Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Senang sekali kita kembali bersiaran. Kali ini kita bersiaran di Masjid Baitul Hikmah Duta Bintaro, Jalan Perum Duta Bintaro, Kunciran, Kota Tangerang, Banten. Pemirsa, mungkin kita sering sekali menemui seseorang atau si fulan. Ketika kita berhadapan dengan si fulan itu, beliau atau mereka berwajah yang berbeda. Namun ketika si fulan ini bertemu dengan orang lain, dia akan berkata dengan kata-kata yang lain. Inilah yang dikatakan seseorang dengan bermuka dua. Nah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini pemirsa, yaitu bermuka dua dalam pandangan Islam. Seperti apakah Al-Quran menyebutkan dan seperti apakah Al-Quran mengkaji seseorang yang bersifat bermuka dua, atau simpelnya kita mengatakan munafik. Ini nanti yang insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah telah hadir guru-guru kita di tengah-tengah kita, Kiai Haji Syarif Rahmat dan juga ada Ustadz Azhari Nasution. Insya Allah di segmen pertama ini pemirsa, Kiai Syarif Rahmat akan menyampaikan bagaimana bermuka dua menurut Al-Quran. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dihi. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, segenap pengurus dan jamaah masjid Baitul Hikmah yang dipenuhi dengan hikmah.
Hadirin hamba-hamba Allah, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Bermuka dua itu bukan berarti bahwa ada manusia yang mukanya dua. Sebab dicari dimanapun kita nggak akan nemu. Di mana-mana orang mukanya satu. Ini hanya peristilahan yang digunakan untuk menyebut orang munafik. Ini urusannya mulut, bukan muka sebetulnya. Mengapa kok yang disebut adalah mukanya, bukan mulutnya, bukan bermulut dua, bukan. Karena umumnya orang antara ucapan dengan raut muka itu seimbang. Kondisi jiwa dengan muka seseorang itu kelihatan dari mukanya. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, ini adalah istilah mulut, penyakit lidah, min afatil lisan. Salah satu di antara kerjaan lidah yang merusak dirinya dan merusak orang lain dan tidak diridhoi oleh Allah. Kita ambil contoh penyakit lidah yang mungkin sekarang menggejala. Dulu iblis itu diusir dari surga gara-gara lidah. Allah katakan usjudu li Adam, kamu bersama malaikat yang lain sujud pada Adam. Kalau saja tidak sujudnya tok, kemudian ditanya Allah, jawabannya baik, aman. Tapi ketika ditegur oleh Allah, ma mana'aka an tasjuda idh amartuk, apa yang menyebabkan kamu tidak sujud kepada Adam ketika aku perintah? Ngomong ana khairun minhu. Ini dia. Malaikat juga sempat kena teguran Allah gara-gara ini. Ketika sudah ditetapkan khalifahnya dari makhluk manusia, mereka mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah engkau akan angkat menjadi khalifah seseorang yang suka menumpahkan darah dan menciptakan kerusakan di muka bumi, sedangkan kami ini orang yang punya majelis zikir, rajin zikir, jadi tasbih, tahmid, takdis, memahasucikan engkau? Tahukah buahnya? Iblis diusir dari sorga, malaikat pun kemudian disidang. Disidang, dihadapkan oleh Allah, dipermalukan di muka umum. Disuruh debat dengan Adam dan dia kalah, tidak punya pengetahuan. Untung saja waktu itu Adam tidak protes. Tapi apapun yang dikatakan oleh iblis itu sebetulnya sudah merusak dirinya sendiri. Andai kata dia diam tidak ngomong aman, tapi begitu ngomong di muka umum ana khairun minhu, viral. Kalau sudah viral bahaya. Kalau dia mengatakan aku lebih baik dari Adam tapi di hati lain masalah, tapi kalau nyebut daerah itu lebih buruk daripada ini, viral, jadi masalah. Dan itu pasti Anda bertanggung jawab. Jangan salahkan kalau besok ada orang yang keberatan. Mulutmu harimaumu. Kamu dapati seburuk-buruk manusia itu yang bermuka dua, yang datang ke sini dengan bahasa seperti ini, datang ke sini muji yang ini. Ini yang kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bertemu orang beriman ngaku beriman, bertemu dengan mereka sebetulnya gue lagi main-mainin dia doang, gue main teh. Seburuk-buruk manusia yang dua wajah dan sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi sesama. Kenapa yang buruk dua wajah? Karena yang dua wajah itu tidak anfa, tapi adorruhum linnas, orang yang paling madarat buat sesama umat manusia. Kalau alam bisawab.
Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Kiai Syarif, bahwa telah jauh Allah menyontohkan atau memaparkan di dalam Al-Quran bahwa kejadian ini telah terjadi jauh sebelum kita, yaitu iblis yang bermuka dua. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah memperingatkan keras bagi orang-orang yang bermuka dua. Lantas bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi atau bertemu dengan seseorang yang bermuka dua? Sikap apa dan antisipasi apa yang kita lakukan? Insya Allah di segmen 2 Ustadz Azhari Nasution akan menyampaikan kepada kita semua. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Tadi di segmen pertama Ustadz Kiai Syarif telah memberikan muqaddimahnya kepada kita bagaimana Al-Quran memandang orang-orang yang bermuka dua. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi orang yang bermuka dua dan antisipasi apa yang kita lakukan? Ustadz Azhari Nasution insyaallah akan menyampaikan kepada kita semua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya yang saya hormati, Kiai Syarif Rahmat, waffaqahullah bihusni taufiqihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita berbicara tentang bermuka dua. Saya sepakat dengan Kiai tadi bahwa kata-kata bermuka dua itu adalah ungkapan metafor. Musuh dalam selimut, iya, menggunting dalam lipatan. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang bermakna negatif yang untuk mengecam perilaku orang yang munafik atau bermuka dua. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kita dihindarkan menjadi orang-orang yang bermuka dua. Gak enak jadi orang yang bermuka dua, apalagi ibu-ibu pak. Punya istri bermuka dua, bedaknya boros. Mukanya dua. Satu aja repot. Ya bu, betul? Ibu, masih hidup bu? Seandainya kita punya teman, sahabat, karena kita makhluk sosial, pasti kita punya tetangga, kita punya rekan bisnis, kita punya teman di kerjaan. Ternyata seseorang ini memiliki ciri-ciri yang identik sesuai dengan apa yang disebut Nabi SAW sebagai orang yang bermuka dua. Apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan gampang memberi amanah. Karena Nabi sudah kasih warning sama kita, yang bermuka dua itu ciri-cirinya wa idza tumina khan. Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Jadi jangan gampang memberi amanah. Yang kedua, selektif atas setiap informasi yang kita dengar dari orang itu. Kenapa hari ini ruang percakapan publik kita lebih banyak panasnya ketimbang dinginnya? Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Kalau kita nonton ya di media baru, di YouTube ya, atau di media mainstream ya, di pemberitaan, lebih banyak yang panas ketimbang yang dingin. Triggernya ada dua. Satu, karena ada orang yang gak punya kapasitas tapi pengen nimbrung ikut ngomong, ngasih pendapat. Itu satu. Itu yang disebut Imam Al-Ghazali, lau sakatal jahil makhtalafan nasu. Andai saja orang bodoh itu diem, manusia gak bakal ribut. Ini ada yang bilang ungkapan Hujjatul Islam Al-Ghazali, ada yang mengatakan Ibnu Rushd, ada yang mengatakan ungkapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Andai saja orang yang gak punya kapasitas itu diam, kita gak bakal ribut. Masalahnya adalah
Ada orang yang nggak punya kapasitas tapi pengen ngasih pendapat. Akhirnya salah ngasih pendapat, nyesatin orang, ribut. Itu yang terjadi hari ini. Trigger yang kedua, ada tadi orang nggak punya kapasitas tapi pengen nimbrung ngasih pendapat. Yang kedua, ada orang yang punya kapasitas tapi dia tidak punya integritas moral. Itulah orang yang bermuka dua itu. Pinter ngomongnya itu. Kalau dia ngomong, kata Al-Quran, kalau kamu melihat dia, wa idza ra'aitahum, kalau kamu melihat dia, kamu akan takjub. Tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia ngomong, dia punya kemampuan verbal yang luar biasa, bisa menyulap telinga kita untuk tunduk khusyuk mendengar omongannya. Nah, jadi ciri-ciri orang yang bermuka dua kalau kita lihat dalam surah Al-Munafiqun dalam Al-Quran, dia pintar sekali, punya kecakapan verbal, pintar ngomongnya. Kalau berbicara menarik, khusyuk kita mendengarkan. Al-Quran bilang hati-hati. Jadi yang pertama, kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu, ya jangan gampang memberi amanah. Yang kedua, selektif atas informasi yang dia berikan kepada kita. Lihat dulu, tabayun, tatsabbut, benar atau tidak. Dia punya kapasitas apa menyampaikan informasi ini? Biasanya tukang bohong atau jujur ini orang. Yang ketiga, jangan cepat-cepat simpatik dengan orang yang kalau kita melihat itu menyejukkan mata, telinga kita khusyuk mendengar. Tentu ini tidak semua, ini tidak berlaku umum, tapi Al-Quran mengklaim salah satu ciri-cirinya itu. Kalau Anda mendengarnya, melihatnya, kita senang. Ada nggak yang begitu kira-kira, Bu? Mesti ada, Al-Quran sudah sampaikan. Kalau dia sudah kasih janji-janji, wah, kita terkesima ini. Iya, wah, terbujuk rayu untuk memilihnya. Kalau sudah jadi, lupa, kira-kira begitu. Nah, ini hati-hati. Yang keempat, kalau kita ketemu orang yang seperti itu, ya, jangan gampang terpercaya dengan atribut agama yang dia gunakan. Karena Al-Quran mengatakan ciri-ciri orang munafik itu apa? Wa idza qamu ilas salati qamu kusalah. Orang-orang munafik kalau dia sholat, sebenarnya sholatnya itu bukan sholat yang reflektif untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan. Tapi yura'unan nas. Dia sholat supaya ingin dilihat, diperhatikan, dinilai sama manusia. Karena itu, meski kelihatan dia itu orang yang baik, ya, memakai atribut agama, jangan gampang terbujuk rayu. Meski ini tidak semua, ya, tidak semua, tetapi Al-Quran mengatakan itu. Memang sulit kalau berbicara tentang orang munafik, karena dia apa? Bukan hitam putih, tapi abu-abu. Sulit bagi kita mendeteksinya. Yang kelima, apa yang bisa kita lakukan? Berikan nasihat. Apalagi dia teman kita. Sebagai teman, sebagai sahabat, kita nggak pengen punya teman itu menjadi orang yang buruk. Kita nasihati. Jadi kasih nasihat yang bagus. Hatta Fir'aun, betapa lalim dan tiraniknya, diutus Nabi Musa, ya, dan Nabi Harun itu disuruh untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, qaulan layyina, dengan perkataan yang persuasif, lemah lembut, gak boleh sumpah serapah. Itu diceritakan dalam kitab-kitab sirah. Ada orang yang demo di istana kepresidenan Khalifah Harun al-Rashid. Demo, ya, sumpah serapah, maki-maki. Khalifah Harun al-Rashid keluar dari istana dan katakan, hei, sini kamu yang berdemo. Tahukah kamu, ada orang yang lebih mulia daripada kamu semuanya diutus kepada orang yang lebih tiranik dan lalim dari saya. Tapi orang yang lebih mulia dari kamu dan diutus kepada orang yang lebih lalim dari saya tidak pernah membentak, menghina, mencaci maki, sumpah serapah kepada orang pemimpin yang lebih lalim dari saya. Siapa mereka? Musa dan Harun. Siapa pemimpin yang lebih lalim itu? Fir'aun. Orang yang demo ini akhirnya pulang. Jadi penting menyampaikan nasihat dengan adab, dengan sopan santun. Inilah, ya, apa namanya yang bisa kita lakukan kalau kita ketemu orang munafik. Tapi ada catatan penting yang harus kita garis bawahi bersama, yang bisa kita wasiati ruhani kita masing-masing pada majelis yang barokah ini. Sebelum
kita mendeteksi seseorang munafik, si fulan munafik atau tidak, lebih bagus kita deteksi dulu kita ini termasuk munafik atau tidak. Betul? Setuju? Karena ini masalah jeroan kita, penyakit hati kita. Orang yang bermuka dua itu bukan patologi, bukan penyakit fisik. Nggak bakal ada obat kalau kita ke dokter spesialis penyakit kulit, dokter kecantikan. Bukan di wajah ini penyakitnya, tapi jeroan, dalam. Kolbunya bermasalah, ada penyakit di dalamnya. Karena itu apa? Harus dibersihkan dan lain-lain. Kita akan lanjutkan di segmen setelah ini, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Ini yang menjadi garis bawah atau caps lock bagi kita semuanya, bahwa tadi Ustadz Azhari Nasution menyampaikan jangan-jangan ada di dalam diri kita sendiri yang itu bermuka dua. Setelah tadi dipaparkan bagaimana mengantisipasi orang atau sahabat ketika kita berhadapan orang yang bermuka dua. Jangan-jangan diri kita sendirilah yang itu adalah bermuka dua. Nah, ini pemirsa akan menjadi diskusi atau dialog yang sangat menarik sekali nanti di segmen 3 dan 4. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Manis wajahmu, kulihat di sana, apa rahasia yang tersirat, tapi akhirnya dapat kulihat mesra wajahmu dengan senyuman, senyum tanda mesra, senyum tanda sayang, senyuman sedekah yang paling indah, senyum di waktu susah, tanda ketabahan, senyum itu tanda keimanan. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen diskusi atau dialog. Di segmen 3 ini bebas para jamaah nanti akan bisa menanyakan. Mohon izin Kiai dan juga Ustadz, saya bergabung dengan para jamaah nanti biar bisa lebih dekat untuk berdiskusi atau dialognya. Nah, untuk pertanyaan pertama di tema besar kita dalam yaitu bermuka dua dalam pandangan Islam atau menurut Al-Quran. Saya sudah bersama Ibu Liza yang nanti insya Allah akan mengajukan pertanyaan. Kiai Syarif nanti bisa dijawab pertanyaan. Silakan Ibu Liza. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya mau tanya. Salah satu tadi yang Ustadz sampaikan bahwa kalau kita bertemu dengan orang munafik adalah menasehati. Nah, ini juga pernah saya alami. Dan bagaimana caranya kita menasehati orang tersebut. Nah, kalau dengan cara yang halus sudah kita lakukan, tetapi efeknya ke kita malah memutus silaturahim Ustadz. Nah, bagaimana caranya seperti itu Ustadz untuk menghadapi orang munafik seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Liza. Silakan dijawab Ustadz Kiai Syarif. Kalau dinasehati malah dia musuhin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ketika kita akan menasehati dan menyadarkan orang, tumbuhkan dulu rasa asih kita kepada orang itu. Kalau istilah Al-Quran, harisun alaikum, sangat tamak, pingin banget memperbaiki orang itu, bukan ingin memanfaatkan. Melas ya kalau nggak diperbaiki, kasihan ya kalau tidak disolehkan. Asih. Karena apa? Ma sadara minal qalb wa qa'a fil qalb.
Apa yang meluncur dari hatimu dia akan menghunjam di hatinya. Satu. Kedua, pergunakan alat-alat yang pas. Artinya tadi saya bilang kasih sayang, metodenya pilih gunakan kata-kata yang membuat dia merasa terhormat, diwongke. Jadi argumennya, dalilnya, alasannya keluar setelah cari sentuhan kalimat dulu. Saya yakin ada caranya. Kalau bikin lembek kerupuk gampang dengan air, timah panaskan pakai api, kayu dengan gergaji, ada cara tersendiri untuk menjinakkan hati orang. Kalau sudah jinak, atur dia seperti 4 ekor burung yang dijinakkan, ditaruh dimanapun panggil dia akan nurut. Jadi jinakkan dulu hatinya. Baik Yai, tapi ketika kita mungkin itu sudah pada titik klimaks memperingatkan atau menasihati seseorang dengan cara lain tadi yang disampaikan Ustadz Azhari tadi, apakah kita melakukan doa atau bahkan kita melakukan dengan peringatan yang keras atau seperti apa? Mungkin Ustadz Azhari bisa menambahkan, silakan Ustadz. Yang pertama yang harus kita garis bawahi, memberi nasihat itu tugas mulia. Tapi bukan tugas yang mudah. Itu tugas para nabi. Nabi Hud mengatakan, "Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Saya ini diutus untuk menjadi juru nasihat kamu sekalian. Nabi Nuh juga begitu, "Wa ansahu lakum." Saya diutus ini sebagai pemberi nasihat. Jadi kalau kita pengen memberi nasihat kepada orang, berarti kita sedang meminjam mimbar para nabi dan rasul. Tentu kita tidak sama kapasitasnya dengan para nabi dan rasul, tetapi itu perlu, kesan itu perlu dimunculkan agar nasihat kita itu reflektif, bukan memanfaatkan, tetapi kita ingin memang sayang dengan orang ini, dan kita jadi sadar sesadarnya bahwa nasihat kita ini itu nasihat bukan tugas yang mudah. Wong para nabi dan rasul saja juru nasihat yang lantik langsung Allah, belum tentu semua nasihat para nabi dan rasul itu diiyakan oleh mitra nasihatnya, objek dakwahnya, belum tentu. Loh, apalagi kita. Kira-kira itu kita harus sadar dulu. Sehingga kalau kita sadar ini, ketika kita memberi nasihat kepada orang itu, kepada objek dakwah kita, kepada teman kita, kepada si fulan itu, lalu kemudian dia tidak mengindahkan nasihat kita nggak kecewa. Kita lantas nggak bilang dasar kepala batu, dasar keras kepala, saya udah nasehatin malah musuhin saya. Kita tetap kalem. Kenapa? Nabi dan Rasul juga seperti itu dulu. Itu saya kira penting ya. Itu penting sekali. Yang kedua tadi ya, saya kira tidak hanya kemampuan verbal ya, mengajaknya dengan persuasif, qaulan layyina, tapi juga ada modal spiritualitas kita, doa, ya, bermohon kepada Allah agar orang ini dilembutkan hatinya, berubah dan lain-lain. Saya kira itu penting, sehingga kita tidak hanya mengandalkan kemampuan verbal kita, tapi kalau melupakan aspek doa yang batiniah ini, karena apalagi itu menyangkut hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Tuhan. Hidayah itu taufik, itu hanya Allah yang bisa kasih, bukan nasihat kita. Hidayah kita ini, lisan kita ini cuman hidayatul irsyad, penunjuk jalan, tapi yang menjalankan orang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, syukran katsiran atas jawabannya Ustadz Azhari Nasution. Sepertinya Kiai Syarif akan menambahkan nanti, masih ada satu segmen lagi ya, dan juga saya juga masih akan membuka pertanyaan untuk para jamaah di sini mengenai tema besar kita, yaitu bermuka dua dalam pandangan Islam. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertarungkan. Demi keuntungan, domba jadi korban. Diadu domba demi kesenangan, domba kesakitan. Diadu domba, adu domba, mengadu domba.
Baik pemirsa, masih menjadi diskusi atau dialog yang menarik sekali dalam program Damai Indonesiaku kali ini dengan tema besar kita bermuka dua dalam pandangan Islam atau menurut Al-Quran. Saya sudah bersama Bapak Mafruki yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya kepada Ustadz Kiai Syarif dulu, nanti akan menjawab, nanti Ustadz Azhari bisa menambahkan. Silakan Pak Mafruki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai dan Pak Ustadz, mungkin mohon dijelaskan bahayanya penyakit munafik itu seperti apa, yang kemudian kita seringkali mudah mengatakan orang lain itu munafik, dan kita sering dengar kata-kata munafik lu begitu. Nah, sekarang bagaimana kiat-kiat agar diri kita itu terhindar dari penyakit munafik? Karena jangan-jangan kita sekarang ini terjangkit penyakit munafik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kiai Syarif. Kaum Bani Israel itu hampir terjadi perang saudara karena ada orang munafik yang menyebarkan berita dalam kasus mayat misterius. Munafik dalam tindakan, dia bunuh seseorang, lemparkan di kampung sini. Maka kampung tempat dia tinggal menuduh orang sebelah lah yang membunuhnya. Hampir terjadi perang saudara. Ini saja contohnya. Zaman Rasulullah SAW hampir juga terjadi perang saudara. Karena apa? Ada sekelompok orang yang tidak suka melihat umat Islam bersatu, suku yang selama ini bertengkar, berantem, cekcok, tiba-tiba duduk bareng. Dia datang ke sini, dengan mengingat-ingat kembali peristiwa pertengkaran di antara mereka sekian puluh tahun yang lalu. Hampir terjadi perang. Bahkan petugas zakat Rasulullah juga pernah melakukan tindakan ini. Ketika ditugaskan mengambil zakat di satu tempat di Bani Mustalik, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid melaporkan kepada Rasulullah bahwa orang-orang penduduk kampung sana itu bukannya mau bayar zakat, mereka kumpul mau nyergap aku petugasmu wahai Rasulullah. Padahal mereka kumpul saking senengnya menyiapkan zakat di tengah jalan, tapi dia bayangannya ke masa lalu, karena antara dia dengan kampung itu pernah terjadi perang antar desa. Hampir Rasul kirimkan pasukan untuk memerangi mereka. Untung saja di antara mereka ada yang sowan Kanjeng Nabi menjelaskan yang sebenarnya. Inilah ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Perang saudara akan terjadi kalau ada dorna di tengah antara Astina dan Kurawa. Zaruna, tinggalkan aku. Jadi kalau ingin selamat dari kegiatan orang yang berwajah dua, gimana? Hati-hati bergaul. Dan kalau sudah ketahuan orang itu sekali berdusta, jangan pernah dipercaya lagi. Makanya dalam periwayatan hadis, orang yang pernah berdusta walaupun satu kali, seumur hidup dia tidak dipercaya. Nah, tapi hati-hatilah. Salah satu ciri orang yang bermuka dua apa? Jika dia menjelekkan temanmu di hadapanmu, satu saat dia menjelekkan kamu di depan temanmu. Itu saja. Masya Allah Kiai, terima kasih untuk jawabannya. Sedikit tambahan, mungkin ada tips-tips atau doa untuk diri kita agar terhindar dari sifat-sifat munafik atau bermuka dua. Silakan Ustaz. Saya kira terakhir ya, penting juga bagi kita merefleksikan kita ini munafik atau tidak sebelum ke orang. Dulu sahabat Nabi ada namanya Hudzaifah ibn Yaman. Ini satu-satunya orang yang dikasih informasi oleh Nabi siapa saja sahabat yang masuk kategori munafik. Ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini. Informasi itu hanya diterima oleh Hudzaifah. Sahabat yang lain kibarus sahabat, sahabat senior-senior yang lain nggak tahu kecuali Hudzaifah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini penasaran banget. Siapa aja yang masuk munafik ini? Karena kalau orang munafik kan nggak disolatin Pak kalau wafat.
Nah, cara taunya kalau ada yang wafat, Umar lihat dulu Hudzaifah keluar rumah nggak nyolatin. Kalau nyolatin berarti ini orang nggak munafik. Kalau nggak disolatin berarti ini orang munafik. Sampai Umar bertanya, wahai Hudzaifah, yamutu rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam tusalla alaihi. Kenapa kamu nggak sholat kalau ada sahabat Nabi yang wafat? Kata Hudzaifah, innahum minhum, karena orang itu termasuk orang munafik. Lalu Umar bertanya, nasyattukallah ana minhum amla, saya ini termasuk yang munafik apa enggak? Pernah diinformasikan Nabi enggak ke kamu? Kata Hudzaifah, Allahumma la, kamu tidak termasuk orang munafik wahai Amirul Mukminin. Ini kejadiannya ketika Umar jadi presiden waktu itu. Apa yang bisa saya garis bawahi? Ini kita bisa cek di Ihya-nya Imam Al-Ghazali dalam bab Afatul Lisan. Sekelas Umar bin Khattab, kualitas keimanan Umar bin Khattab itu masih kepo nanya, saya ini termasuk munafik enggak ya wahai Hudzaifah? Masih takut. Loh, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Daripada buru-buru menuduh orang munafik atau tidak, bagus sama-sama setelah ini kita introspeksi. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak atas paparannya Ustaz Azhari Nasution dan Kiai Syarif atas pemaparannya yang tema besar kita yaitu bermuka dua dalam pandangan Islam. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang bermuka dua, orang-orang munafik, dan juga terhindar dari sifat-sifat munafik itu sendiri. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati, dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya, lalu kau mengkhianatinya. Itu munafik namanya, itu munafik namanya. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati, dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Dikala kau dipercaya, lalu kau menyeraninya, lalu kau mengkhianatinya. Itu munafik namanya, itu